Gugatan demi gugatan yang terkait dengan investasi bodong batu bara yang diinisiasi Yusuf Mansur satu persatu masuk ke pengadilan. Setelah Zaini Mustafa memenangkan gugatannya di PN Jakarta Selatan, kini Siti Rohmah menggugatnya di PN Bogor. Akan menyusul gugatan-gugatan berikutnya dari investor batu bara kepada Yusuf Mansur. Bukit neraka. Para investor menjadi sengsara setelah berinvestasi di Jabal Nur yang produknya batu bara dan ternyata itu hoaks. Gugatan demi gugatan yang terkait dengan investasi bodong batu bara yang diinisiasi Yusuf Mansur satu persatu masuk ke pengadilan. Setelah Zaini Mustafa memenangkan gugatannya di PN Jakarta Selatan, kini Siti Rohmah menggugatnya di PN Bogor. Akan menyusul gugatan-gugatan berikutnya dari investor batu bara kepada Yusuf Mansur. Awalnya, di tahun 2009, Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata, Cibubur, Kabupaten Bogor dan menawarkan investasi batu bara yang keuntungannya cukup menggiurkan. Para investor akan mendapatkan keuntungan 10-11% setiap bulan sekali. Begitu pula Pondok Pesantren Darul Quran mendapat bagian yang sama dengan investor untuk membangun gedung pemondokan dan ruang-ruang kelas. Nama investasi pun menggiurkan, Jabal Nur, Bukit Cahaya, yang bisa menerangi alam sekitar. Maka, berbondong-bondonglah jamaah berinvestasi, dari jutaan sampai miliaran rupiah per orang. Ternyata, semua itu bodong alias hoaks. Jangankan keuntungan yang didapat, uang pokoknya saja tidak kembali ketika investasi ini tak bisa lanjut di awal 2010. Dan Yusuf Mansur tidak bertanggung jawab. Maka, Jabal Nur menjadi Jabal Naar, bukit neraka, bagi pada investor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, pekan-pekan ini Pengadilan Negeri Bogor kembali menyidangkan gugatan perdata kepada Yusuf Mansur atas dugaan uang prestasi terhadap investasi batu bara yang terjadi pada tahun 2009 dan berakhir pada awal 2010. Setelah Pak Zaini Mustafa, gugatan yang kedua ini dilayangkan oleh Ibu Ilis Siti Rohmah yang berinvestasi sebesar 250 juta. Oleh karena itu, dia menggugat Yusuf Mansur dan teman-temannya sebesar 5 miliar lebih. Selain Ibu Ilis dan Pak Zaini Mustafa yang lebih dahulu melakukan gugatan, beberapa investor ini saat ini sedang mengantri untuk menggugat Yusuf Mansur dalam kasus yang sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sekitar bulan April Mei tahun 2009,
Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata di Cibubur, Kabupaten Bogor, dan dia mempresentasikan investasi batubara yang keuntungannya dibagi dua. Nah, secara garis besar keuntungan itu 10% untuk investor, 10% lagi untuk pembangunan pesantren Darul Quran di Cipondoh, Tangerang. Lalu ada beberapa persen yang dipakai untuk jasa, apakah itu masuk ke rekeningnya Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani yang waktu itu menjadi salah satu pengepul, atau masuk ke salah satu rekeningnya perorangan yang juga menjadi pengepul. Nah, secara garis besar investor dan pesantren Darul Quran itu mendapatkan 10-11% per pengapalan. Setiap pengapalan itu dilakukan sebulan sekali. Tetapi proses ini tidak terlalu lama, hanya 3 bulan, 4 bulan keempat sudah kolaps. Dan para investor pun ternyata hanya di bulan pertama mendapatkan keuntungan 10%, tapi setelah itu keuntungan yang dibagi tidak signifikan. Adapun pesertanya itu cukup kolosal, melibatkan 250 jamaah masjid dan uang terkumpul sekitar 50 miliar. Nah, atas proyek ini, kalau kita tanya satu persatu kepada para investor, mereka akan mengatakan bahwa kami tertarik karena sebagian keuntungan untuk pembangunan pesantren. Selain dia sendiri mendapatkan keuntungan 10-11%. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Itu yang ada di benak para investor. Tapi faktanya tidak begitu. Hanya sekali dapat, setelah itu sama sekali tidak signifikan, dan bulan keempat dan seterusnya betul-betul kolaps. Nah, saudara, jadi ketika Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam itu, yang disasar memang orang-orang yang punya hati bersih, punya duit, dan berkeinginan untuk beramal. Tetapi ini yang disalahgunakan, dan opsi-opsi pasca kegagalan investasi ini sudah diformulasikan, tetapi tidak ada yang jalan. Oleh sebab itu, ini untuk menjawab pertanyaan, kenapa setelah 12-13 tahun baru orang menggugat? Karena salah satunya adalah mereka masih menaruh harapan kepada Yusuf Mansur, dan ternyata Yusuf Mansur tidak bisa dipercaya.
Nah, nama dari investasi ini pun menarik. Karena apa? Namanya adalah Jabal Nur, Bukit Cahaya, yang bisa menerangi fit dunya wal akhirah gitu ya. Tapi faktanya Jabal Nur ini menjadi Jabal Nar, bukit neraka. Para investor menjadi sengsara setelah berinvestasi di Jabal Nur yang produknya batu bara dan ternyata itu hoax. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share agar banyak orang yang paham tentang kasus ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.